Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah periode masa remaja. Perkenalkan, nama saya Yulianti yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nova Nurhasana Erni dan Teh Aywulpah Nurasti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama pembukaan, kedua penyampaian dan penyajian materi, ketiga tanya jawab, dan keempat penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nova dan kawan-kawan membacakan materinya masing-masing. Periode masa remaja. Perkembangan manusia merupakan suatu proses panjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dari nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian atau understanding. Salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Kata remaja berasal dari kata Latin yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Istilah kematangan di sini meliputi kematangan fisik maupun sosial psikologis. Remaja adalah satu individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual atau kriteria biologis. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa atau kriteria sosial psikologis. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada kesadaran yang relatif lebih mandiri atau kriteria sosial ekonomi. Perkembangan masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu masa remaja tahap awal pada umur 11 atau 12 sampai 16 atau 17 tahun, dan pada yang kedua pada masa remaja akhir, yaitu pada umur 16 atau 17 sampai 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Adapun tugas perkembangan masa remaja terbagi menjadi 8. Yang pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang. Yang kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, menerima keutuhan organ tubuh oleh fisiknya yang sebagai pria ataupun wanita, menggunakan kodratnya masing-masing. Yang keempat, menerima dan mencapai tingkah laku sosial. Yang kelima, mencapai keutuhan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir. Yang ketujuh, mempersiapkan diri memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Dan yang kedelapan, memperoleh seperangkat nilai dan etika. Dari beberapa ciri perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut. Mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran dedukatif hipotetis. Dedukatif hipotetis adalah suatu proses kognitif di mana saat seseorang dihadapkan dengan permasalahan, maka ia memulai sesuatu dengan teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan mengumpulkannya dalam suatu hipotesis atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi pada tahap operasi formal. Remaja sudah bisa berpikir sistematis dengan melakukan berbagai macam-macam penggabungan pada suatu persoalan yang dapat diselesaikan seketika. Pemikiran berprofesional merupakan karakteristik penting dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari profesi atau pernyataan verbal. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang ilmuwan ahli psikolog,
remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut, yaitu terjadi peningkatan penguasaan dalam menggunakan kata-kata yang kompleks, di mana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat, dan mengalami kemajuan dalam memahami metafora, juga meningkatkan kemampuan memahami literatur yang rumit. Lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Ia telah mengembangkan kosakata yang banyak sehingga dapat mendiskusikan dan kemudian mempengaruhi keadaan emosional dirinya maupun orang lain. Remaja menunjukkan seolah-olah mereka berada di hadapan audiens imajiner yang mencatat dan mengevaluasi setiap tindakan yang mereka lakukan. Gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat, baik secara emosi maupun ekspresi emosi. Selanjutnya, perkembangan kemajuan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah, tidak mengherankan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri. Di antaranya, keterlibatan hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Yang kedua yaitu jaringan sosialnya pun makin meluas. Dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu konflik yang berkaitan dengan tahap perkembangan. Cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas dirinya maupun perkembangan di masa yang akan datang. Jika remaja berhasil mengatasi krisis dan memahami identitas dirinya, maka ia akan dengan mudah membagi dirinya dengan orang lain dan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada akhirnya, remaja akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Sebaliknya, jika remaja gagal mengatasi krisis, maka ia akan tidak yakin dengan dirinya, sehingga akan terpisah dari hubungan sosial, atau bisa jadi justru mengembangkan perasaan yang berlebih-lebihan. Maka ia tidak akan mampu menjadi orang dewasa yang matang secara emosional. Itulah materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silakan untuk sesi tanya jawab dibuka. Kami membuka 3 pertanyaan untuk kelompok masing-masing. Karena ini tugas dibuat lewat video, maka kita berdiskusi lewat via grup saja. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.